This is short instruction, especially for the beginners. Pagi ini, Sayadaw akan memberikan instruksi ringkas, terutama untuk para yogi pemula. There are two kinds of meditation. Samatha meditation or tranquility meditation, and Vipassana meditation or insight meditation. Ada dua macam atau dua jenis meditasi, yaitu meditasi samatha atau meditasi ketenangan, sedangkan yang satunya lagi adalah meditasi vipassana atau meditasi pandangan terang. Here we practice Vipassana meditation or insight meditation. Di sini kita mempraktekkan meditasi vipassana atau meditasi pandangan terang. But we do not skip the concentration or samatha meditation. When we start meditation, we try to focus our mind on the meditation object. So that means that we try to establish first concentration. Tetapi kita sama sekali tidak mengesampingkan konsentrasi. Jadi di awal kita mulai dengan meditasi samatha, yaitu kita memulai dengan cara memusatkan perhatian kita pada objek meditasi kita. Jadi pertama-tama kita mengembangkan konsentrasi. Samatha meditation has only one object. Stay with that object all the time. That is for samatha meditation. If you practice samatha meditation, you can get the higher level of concentration or jhana concentration. Pada meditasi samatha, kita hanya mempunyai satu objek saja dan kita harus selalu berada bersama objek itu di sepanjang waktu. Jika kita mempraktekkan meditasi samatha, maka kita akan bisa mencapai konsentrasi yang tinggi atau konsentrasi jhana. So you will practice here Vipassana meditation or insight meditation. Insight meditation has two kinds of objects. One is home object or primary object. The other one is secondary object. So you observe the object which is prominent at the present moment. Jadi Anda semua di sini mempraktekkan meditasi vipassana atau meditasi pandangan terang. Di dalam meditasi pandangan terang ini kita mempunyai dua objek. Yang pertama adalah objek utama atau yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan home object. Kemudian yang kedua adalah objek kedua atau secondary object. Jadi Anda semua harus mengamati objek mana yang paling nyata pada saat sekarang ini. So you will have two kinds of objects. One is primary object, the other one is a secondary object. So whatever object comes to you at the present moment, you be mindful of the objects. So you are always mindful of any object, maybe primary object, maybe secondary object. That is why this meditation is called mindfulness meditation. Sometimes
Satipatthana meditation, sometimes Vipassana meditation. Whatever they name it, and this meditation, this technique requires mindfulness all the time. Jadi, Anda semua para yogi mempunyai dua objek. Yang pertama adalah objek utama, sedangkan yang lainnya adalah objek kedua. Jadi, apapun juga objek yang ada sekarang ini, tepat pada saat ini, para yogi harus selalu berperhatian penuh pada objek tersebut. Para yogi harus selalu berperhatian penuh pada objek apapun, baik itu objek utama ataupun objek kedua. Oleh karena itulah meditasi ini disebut dengan meditasi perhatian penuh, kadang-kadang disebut dengan meditasi satipatthana, atau kadang-kadang disebut juga dengan meditasi vipassana. Apapun nama yang diberikan, tekniknya di sini adalah para yogi harus selalu berperhatian penuh di setiap saat. So there are 4 kinds of meditation objects, and again, body contemplation, feeling contemplation, consciousness contemplation, and Dhamma contemplation. So, to begin your meditation, you can sit comfortably first. You keep your upper body erect, but not tense or rigid. So you sit comfortably. You may put your hands on the top of the other one, or you may put your hands on the knee, and then you focus your mind on the meditation object. This meditation object is first primary object, which is rising and falling. Ada 4 macam objek meditasi kita, yaitu renungan terhadap badan jasmani, renungan terhadap perasaan kita, renungan terhadap kesadaran, dan yang selanjutnya adalah renungan terhadap Dhamma. Kemudian untuk memulai meditasi ini, para yogi harus duduk senyaman mungkin. Para yogi harus menegakkan tubuh bagian atas, harus tegak tetapi tidak tegang. Para yogi bisa meletakkan satu tangan di atas yang lainnya, atau para yogi bisa meletakkan tangan ini di atas lutut para yogi. Kemudian para yogi harus memfokuskan perhatian para yogi pada objeknya. Di sini objek yang pertama, objek utama kita adalah kembung dan kempisnya perut kita. So for the beginners, especially, when you start your meditation, you need to relax physically and mentally. If you are a beginner, you may be worried about your meditation, whether you can do it or not. So if you have emotion, or if you have the worriness, then this emotion or worriness will disturb your meditation. So first, your mind and your body need to be relaxed. Second, you trying to focus your mind on the movement of the abdomen. So some of you may be able to focus your mind on the movement of the abdomen. But some of you may not be able to focus your mind on the rising and falling. So if you cannot observe this movement, you may use your hands on the abdomen. You just put your hand on the abdomen
then you will be able to feel this rising and falling. So if you're a beginner, you may use your hands on the abdomen, putting your hand on the abdomen, and slowly you trying to focus your mind. You follow the abdomen slowly, rising. When your abdomen is rising, note rising. When your abdomen is falling, then note it falling. So in the beginning, you may not see the movement clearly, but after some time, you will see it gradually, clearly. Bagi para pemula, ketika Anda memulai meditasi Anda perlu membuat batin dan jasmani Anda ini merasa rileks atau nyaman. Bagi para pemula, mungkin ada kecemasan, bisa atau tidak mempraktekkan meditasi ini. Jika Anda memiliki kecemasan ini atau emosi ini akan mengganggu praktek meditasi Anda. Oleh karena itu, pertama-tama Anda harus membuat batin dan jasmani Anda nyaman. Kemudian yang kedua, Anda harus berusaha untuk memfokuskan perhatian Anda pada pergerakan perut Anda. Ada yang bisa langsung memperhatikan atau fokus pada gerakan perutnya. Tetapi ada beberapa yang tidak bisa mengamati gerakan kembung dan kempisnya perut. Bagi mereka yang tidak bisa mengamati gerakan kembung dan kempisnya perut, Anda boleh meletakkan tangan Anda di atas perut Anda. Pada saat itu Anda akan bisa merasakan gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Sekali lagi, bagi para pemula, boleh meletakkan tangan Anda di atas perut. Kemudian perlahan-lahan ikuti gerakan itu. Ketika terjadi gerakan kembung, Anda harus melakukan pencatatan kembung. Kemudian ketika perut itu kempis, Anda harus melakukan pencatatan kempis. Di awal, Anda mungkin tidak bisa melihat gerakan ini dengan jelas. Tetapi setelah itu, secara setahap demi setahap, Anda akan mampu melihat gerakan ini dengan jelas. So rising and falling is your primary object. So you will mainly focus on the rising and falling of the abdomen. But after a few minutes, 10 or 15 minutes, you may have a, let's say, painful feeling somewhere in your body because you don't have this kind of practice before. So when you have a painful feeling somewhere in the body, you stop the rising and falling, and then you watch this the pain. So mentally note it, pain, 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 until this pain disappear. Sometimes the pain disappear after a few minutes, but sometimes it becomes more intense. So you may not be able to note this pain. Then you may change your position. When you change your position, change slowly, and then you stretch your hands and touching the floor, and then taking out your legs, taking back your legs, and then you take back your hands, touches your hands together. So you note every changes. So change slowly, mindfully. Kembung dan kempisnya perut adalah objek utama kita. Anda, para yogi, pertama-tama harus memfokuskan pada gerakan kembung dan kempisnya perut ini. Tetapi setelah beberapa menit, katakanlah 10-15 menit, Anda mungkin merasakan sensasi rasa sakit di bagian tubuh Anda. Karena Anda belum terbiasa dengan posisi ini. Maka
akan merasakan rasa sakit ini. Ketika itu Anda harus berhenti mengamati gerakan kembung dan kempisnya perut. Anda harus mengamati rasa sakit itu. Secara mental Anda harus mencatat rasa sakit ini. Catat dengan sakit, sampai rasa sakit ini menghilang. Kadangkala setelah beberapa menit dengan pencatatan rasa sakit ini hilang. Tetapi kadangkala rasa sakit ini menjadi bertambah sakit dan Anda tidak bisa lagi untuk melanjutkan pencatatannya. Saya mengatakan Anda boleh menggantikan posisi duduk Anda. Tetapi ketika Anda menggantikan posisi duduk Anda harus melakukannya dengan perlahan-lahan. Pertama-tama Anda harus mengikuti gerakan ketika melepaskan tangan, kemudian meletakkan tangan, menggantikan posisi kaki. Semuanya ini harus Anda lakukan dengan pencatatan yang berperhatian penuh. So another one is, after a few minutes, your mind may wander. So our mind does not stay with the single object. It is always wandering, going here and there, thinking about something. So this is the characteristic of the mind. So when you see the wandering mind, then you stop the rising and falling. You stop. And then you take this wandering mind as your meditation object, noting mentally, wandering, until it has disappeared. When it has disappeared, and then back to the rising and falling. But sometimes this wandering mind may not disappear. Then you have to note it energetically and forcefully. When you note wandering mind, and you have your mind focused only on the wandering mind, not the old memories. Sometimes you remember about something, then if you focus your mind on that memory or on that story, your mind will go on and on and on, never stop. So you separate your mind from the story and mainly focus on the wandering mind, note it, wandering. Then the wandering mind will stop. So when you note wandering mind, you need to note energetically and forcefully, precisely, so that you can note it clearly. You can see it clearly. Kemudian yang lainnya, setelah beberapa menit Anda bermeditasi, maka batin atau pikiran Anda mulai mengembara. Batin atau pikiran ini tidak berada bersama satu objek. Batin atau pikiran ini selalu pergi keluar, mengembara, berpikir. Ini adalah sifat dari batin atau pikiran kita. Selalu mengembara. Ketika terjadi batin atau pikiran kita ini mengembara, kita harus menghentikan pencatatan terhadap kembung dan kempisnya perut kita. Kita harus mengambil pikiran yang mengembara ini sebagai objek kita. Kemudian kita lakukan pencatatan dengan mengembara sampai pikiran yang mengembara ini berhenti. Lalu kita kembali pada gerakan kembung dan kempisnya perut kita. Tetapi kadangkala ketika kita melakukan pencatatan terhadap pikiran yang mengembara ini, dia tidak lenyap, ya. Oleh karena itu saya berpesan, ketika melakukan pencatatan terhadap pikiran yang mengembara, maka Anda harus melakukan pencatatan dengan penuh semangat, dengan sedikit pemaksaan.
ketika Anda melakukan pencatatan terhadap pikiran yang mengembara ini, Anda harus memfokuskan pikiran Anda pada pikiran yang mengembara itu, tetapi tidak pada isi cerita atau memorinya. Jika Anda mengikuti isi cerita dari pikiran yang mengembara itu, maka pikiran yang mengembara ini akan terus berlanjut dan berlanjut. Jadi Anda harus memisahkan pencatatan ini dari isi ceritanya. Anda hanya mencatat pikiran yang mengembara. Dengan cara itu pikiran yang mengembara bisa berakhir. Sekali lagi saya berpesan, ketika melakukan pencatatan terhadap batin atau pikiran yang mengembara, maka harus dilakukan dengan penuh semangat, dengan sedikit paksaan, dan harus tepat. Sehingga Anda bisa melakukan pencatatan dan bisa melihat pikiran yang mengembara ini dengan jelas. In our technique, we have two sections, sitting meditation section and walking meditation section. So after sitting meditation, and you practice walking meditation, and your body needs relaxed. So after sitting meditation, you practice walking meditation. So if you are a beginner, when you do walking meditation, you may choose the walking path, maybe side to side. When you do walking meditation, your hands may fold together in front of your body or at the back, and your head. You do not bend your heads. You do not need to see your toes, but you keep your head straight, and your eyes cast down about 5 or 6 feet on the floor, and you focus your mind on the movement of the foot. If you are a beginner, you may note only one stepping, like a right step, left step, right step, left step. When you reach at the end of the walking path, you stopping for maybe 2 or 3 times. When you notice stopping, so you try to focus your body, the whole body, standing body, stopping. And after 2 or 3 times, you make it turn slowly, turning. And then when you face this side again, and you stop again for a while, and stopping. And then you start again, right step, left step, right step, left step. So you do slowly, neither too fast, you make a step slowly, right step, left step. So when you do walking meditation, you mainly focus your mind on the movement of the foot. So try to focus your mind on the movement of the foot. So, and this way you practice walking meditation the whole section, the whole hour. Dalam teknik meditasi kita ini, kita memiliki 2 sesi. Yang pertama yaitu sesi meditasi duduk, yang kedua adalah meditasi jalan. Setelah Anda mempraktekkan meditasi duduk, Anda perlu mempraktekkan meditasi jalan. Tubuh Anda ini perlu untuk dirilekskan. Setelah Anda duduk, Anda perlu melakukan meditasi jalan. Bagi para pemula, ketika Anda melakukan meditasi jalan, pertama-tama Anda harus memilih jalur jalan Anda. Kemudian ketika Anda melakukan meditasi jalan, tangan Anda harus dilipat di depan ataupun di belakang. Kemudian kepala Anda jangan menunduk.
Karena Anda tidak perlu melihat pada kaki Anda. Anda perlu menegakkan kepala Anda, hanya pandangan mata Anda yang dijatuhkan ke bawah. Kira-kira 4 sampai 5 kaki di hadapan Anda. Kemudian Anda harus fokus memperhatikan pada kaki Anda. Bagi para pemula, biasanya cukup dengan 1 step saja, yaitu kanan kiri. Kemudian Anda berjalan pada jalur jalan yang sudah Anda pilih, kanan kiri, sampai di ujung jalur jalan Anda. Setelah itu Anda berhenti, ketika itu Anda melakukan pencatatan, berhenti untuk 2 atau 3 kali. Setelah itu, setelah Anda melakukan pencatatan dengan berhenti, dan ketika Anda melakukan pencatatan berhenti ini, fokus Anda adalah pada sekujur tubuh Anda. Lalu setelah 2-3 kali pencatatan, Anda harus berputar. Anda catat pula, berputar. Kemudian ketika Anda sudah menghadap pada jalur jalan Anda lagi, sekali lagi Anda harus berhenti dan melakukan pencatatan kembali, berhenti. Kemudian Anda memulai berjalan lagi, kanan, kiri. Anda harus melakukannya secara perlahan-lahan. Jangan berjalan terlalu cepat, ya, cukup berjalan kanan kiri. Ketika Anda melakukan meditasi jalan, fokus Anda adalah pada pergerakan kaki Anda. Dengan cara inilah Anda mempraktekkan meditasi jalan. If you can do the one-step noting easily, then you can note more steps. Lifting and dropping. So this time two stages. So lifting, dropping. So if you can note the 2 stages easily, then you can note 1 more stages. Lifting, pushing forward and dropping, lifting, pushing forward, dropping. So when you note these stages, you must be very mindful of each steps. So when you lift your foot, so be mindful of this part, lifting, and then you push it forward, and then moving forward and dropping. So your mind and the foot must go together, not before or not after. So the object, the foot, and the mind must go together always. Ketika Anda bisa melakukan meditasi jalan dengan 1 step ini dengan sangat mudah, Anda bisa melakukan penambahan pada langkah kaki Anda, yaitu dengan dua tahap, yaitu adalah angkat, letak. Ketika Anda melakukan dengan 2 tahap ini, Anda bisa melakukan pencatatan ini dengan mudah, maka Anda bisa menambahkan 1 tahap lagi, yaitu dengan angkat, maju, letak. Ketika Anda melakukan pencatatan 3 tahap ini, Anda harus betul-betul berperhatian penuh pada setiap langkah yang Anda buat. Ketika Anda mengangkat kaki, betul-betul Anda catat sebagai mengangkat. Kemudian ketika kaki Anda maju, Anda catat sebagai maju. Ketika meletakkan, Anda catat sebagai meletakkan. Batin atau pikiran Anda harus berada bersama-sama dengan langkah kaki Anda. Jadi antara langkah kaki dan batin Anda, sekali lagi, harus berada atau berjalan bersama-sama. So while you are doing walking meditation, you may have a wandering mind, because our mind is always wandering. So when you have a wandering mind, stop the walking meditation and close your eyes
and focus your mind on the wandering mind, and then note it wandering, until it has disappeared. When it has disappeared, and then you may start again the lifting, moving forward, and dropping. Ketika Anda mempraktekkan meditasi jalan ini, pada saat itu muncul pikiran yang mengembara. Karena memang sifat dari pikiran ini suka mengembara. Pada saat ada pikiran yang mengembara, Anda harus menghentikan meditasi jalan Anda. Kemudian Anda memejamkan mata Anda, lalu memfokuskan pikiran Anda pada pikiran yang mengembara ini dan dilakukan pencatatan sampai dia lenyap atau berhenti. Sesudah itu Anda memulai lagi meditasi jalan Anda dengan angkat, letak, angkat, letak. So, there are two kinds of meditations, sitting meditation, walking meditation. Sitting time, you have two kinds of objects, home object and secondary object. So when you don't have any other prominent object, you stay with the rising and falling, rising and falling. But when you have the painful sensation somewhere in the body, you stop the rising, falling, and then you notice this painful feeling until it disappears. So sometimes you may have wandering mind, you stop the rising, falling, and then you notice this wandering mind until it has disappeared. So that is a sitting why you are doing sitting meditation. Walking meditation, you may note one step if you're a beginner, or you may note 2 steps or 3 steps. So that is for walking meditation. Jadi ada 2 sesi, yaitu meditasi duduk dan meditasi jalan. Ketika kita mempraktekkan meditasi duduk, kita mempunyai 2 objek, yaitu objek utama dan yang lainnya adalah objek kedua. Ketika tidak ada objek lain yang nyata atau jelas, maka pada saat itu kita harus selalu berada bersama objek kembung dan kempisnya perut kita. Tetapi ketika ada rasa sakit, maka kita harus berhenti pengamatan kita terhadap kembung dan kempis ini. Kita harus melakukan pencatatan terhadap rasa sakit itu sampai rasa sakit itu lenyap. Kemudian kadangkala ada pikiran yang mengembara. Pada saat itu kita harus berhenti melakukan pengamatan terhadap gerakan kembung dan kempisnya perut, dan kita harus melakukan pencatatan terhadap pikiran yang mengembara ini sampai ia lenyap. Itu adalah pada saat kita melakukan meditasi duduk. Untuk meditasi jalan, bagi pemula kita melakukan pencatatan 1 step saja, yaitu kanan kiri. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan pencatatan penambahan tahap, yaitu menjadi 2 step, yaitu angkat letak, atau menjadi 3 step. Itu adalah pada saat kita melakukan meditasi jalan. As you practice mindfulness meditation, you need to maintain this mindfulness all the time. So you have to note the activities, especially the daily activities. So daily activities means that when while you are the eating time, and you do it slowly. Let's say when you go down to the dining hall, you note your steps, right step, left step. At least you note mindfully stepping. When you are in the line, you are still standing. When you take something and then taking. So when you eat slowly, mindfully. So you don't miss your activity. At least you try to aware of the activities while you are eating. Also,
And when you go to restroom or sometimes when you do something, you note these small activities so you don't miss any activities. So you do not do anything without mindfulness. Whatever you do it with mindfulness. So the daily activities must be noted. Ketika kita mempraktekkan meditasi perhatian penuh ini, kita harus menjaga perhatian penuh kita di sepanjang waktu. Oleh karena itu, kita harus selalu melakukan pengamatan atau pencatatan terhadap aktivitas yang kita lakukan, terhadap aktivitas sehari-hari kita. Misalnya ketika kita akan makan, ketika kita turun untuk menuju ke ruang makan, kita harus melakukan pencatatan terhadap langkah kita. Misalnya kanan, kiri, atau kata Sayadaw paling tidak kita lakukan pencatatan dengan melangkah. Kemudian ketika kita sedang mengantri, pada saat itu kita berdiri, kita catat sebagai berdiri. Lalu ketika kita mengambil makanan kita amati sebagai mengambil. Lalu ketika kita makan dengan perlahan-lahan, dengan berperhatian penuh. Sayadaw mengatakan paling tidak kita harus berusaha untuk menyadari apapun yang kita lakukan pada saat kita makan. Juga pada saat kita harus pergi ke toilet atau kita melakukan kegiatan apapun, kita harus selalu lakukan dengan pencatatan. Sehingga apapun yang Anda lakukan, Anda tidak boleh melakukannya tanpa berperhatian penuh. Atau dengan kata lain, apapun yang Anda lakukan, Anda harus berperhatian penuh. Ya, oleh karena itulah kegiatan sehari-hari Anda juga harus dilakukan dengan perhatian penuh dan dengan pencatatan. So in brief, you have a sitting meditation, you have a walking meditation, also you have a daily activity meditation. Sitting time, you have a primary object, secondary object. So primary object is rising and falling. While the secondary objects are like painful feeling, wandering minds. So secondary objects must be noted only when they come up. After sitting section, you have walking meditation section. So when you do walking meditation, you may note only one step, or you may note 2 steps or 3 steps. And other time, other small activities must be noted, not missing any activities. So, sitting meditation, walking meditation, and meditation and daily activities. One thing which is important is not speaking. Silence, noble silence. So, you need to observe fully the silent, noble silence. Meditation and silence is totally opposite. If you talk to someone, then you will not get concentration. So please observe, fully observe silent, the noble silence. Sayadaw membuatkan ringkasan untuk Anda semua. Jadi kita memiliki meditasi duduk, meditasi jalan, dan meditasi kegiatan sehari-hari. Pada meditasi duduk, kita mempunyai objek utama serta objek kedua. Objek utama kita adalah gerakan kembung dan kempisnya perut.
Kemudian objek kedua adalah rasa sakit atau pikiran yang mengembara. Objek kedua ini harus dilakukan pencatatan hanya pada saat mereka ada. Setelah kita melakukan meditasi duduk, kita harus melakukan meditasi jalan. Pada waktu melakukan meditasi jalan, kita bisa mencatat dengan 1 step saja, atau kita bisa melakukan pencatatan dengan 2 tahap ataupun 3 tahap. Kemudian di luar saat-saat itu, kegiatan apapun, sekecil apapun, kita juga harus melakukannya dengan pencatatan. Kita jangan sampai kehilangan pencatatan terhadap objek yang sekecil apapun. Di dalam meditasi duduk, meditasi jalan, maupun meditasi kegiatan sehari-hari. Sayadaw berpesan ada satu hal yang sangat penting, yaitu jangan saling berbicara. Kita harus menjaga ketenangan atau noble silence di dalam bahasa Inggris. Sayadaw berpesan kita harus betul-betul mempraktekkan atau menjalankan keheningan ini, noble silence ini. Sayadaw menjelaskan bahwa jika kita berbicara, kita saling berbicara, ini akan memutus perhatian penuh kita, memutus fokus kita. Oleh karena itu Sayadaw sekali lagi berpesan kita harus mutlak sepenuhnya menjalankan praktek keheningan ini atau praktek noble silence ini. So this is a short instructions for you. So by being mindful of the meditation object, may you have a good meditation. Sadhu, sadhu, sadhu. Sayadaw mengatakan bahwa ini adalah instruksi ringkas untuk Anda. Sayadaw berharap dengan Anda berperhatian penuh pada objek-objek meditasi Anda, semoga Anda mendapatkan sesi-sesi meditasi yang baik. Sadhu, sadhu, sadhu. Namaskara sebagai ungkapan rasa hormat dan terima kasih kita kepada guru kita.